Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Tadi pas di jalan pulang dari masjid, tiba-tiba keingetan sama cerita almarhum kakek gue dulu pas gue masih kecil. Jadi itu almarhum kakek Aki ya, gue manggilnya karena keturunan Sunda. Itu pas waktu di daerah Senen sana, dia itu adalah ketua RT. Dan setahu gua kegiatannya Aki gua itu memang kalau pagi dia suka berkeliling tuh di sekitaran RT atau RW-nya, ya sekedar menyapa, berjumpa sama warga gitu. Kadang gue juga suka diajak keliling-keliling, yang nggak jauh sih karena gue kan masih TK ya. Jadi gue tuh tinggal di rumah Aki gue ya dari gue lahir sampai gue selesai TK ya, kurang lebih sampai gue umur 6-7 tahun ya. Nah, ini gue juga lupa ini Aki gue ceritanya itu pas gue umur berapa ya. Jadi gitu kegiatan Aki gue almarhum itu. Kalau pagi memang keliling di RT yang jadi tanggung jawabnya kah, atau sampai ke lingkungan RW, cuman yang nggak semua warga. Jadi menyapa warga, terus nanya gimana kabarnya, terus tawa-tawa, bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol sedikit gitu kan. Itu sampai gua ya pindah ke daerah Jombang Ciputat ini ya, tetap itu dilakuin sampai gua beranjak SD SMP ya, bahkan sampai beliau wafat gitu. Jadi selalu menyapa warga. Gua juga kalau diajak sering tuh jalan ke stasiun Senen, ke pasar Poncol gitu ya, nggak terlalu jauh soalnya dari rumah Aki gue gitu. Nah suatu sore tuh kalau nggak salah habis asar, seingat gue ya, gue lupa deh ya, habis asar kalau nggak salah itu Aki gue tuh pulang ke rumah. Pulang ke rumah biasa, beres-beres ya, bersih-bersih badan lah gitu. Terus nenek gua atau nik gua itu nanyain gimana panggil kegiatan di kelurahan. Nah, soalnya memang selain sering berkeliling ke rumah warga, ini Aki gua juga termasuk sering nongkrongnya di kelurahan. Ya mungkin karena banyak teman-teman sebayanya ya, jadi sering nongkrong di kelurahan tuh. Ntar abis nyapa warga biasanya pagi, terus pulang ke rumah sebentar, sarapan atau ya ganti baju gitu, nanti langsung ke kelurahan. Habis itu juga mungkin sampai zuhur kan, karena kelurahan itu dulu itu kelurahannya itu bersebelahan dengan masjid. Jadi kadang ya pulang habis zuhur atau habis asar. Nah, saat itu pulangnya habis asar tuh. Ya seperti tadi nenek gua nanyain, nih gua nanyain itu ya, Aki gua ngejawab tuh ya biasalah, ketemu warga, ketemu disebutin deh nama teman-temannya gitu kan. Gue juga nggak terlalu hafal nama temannya kakek gua ya. Tapi ada tuh tadi ada kejadian tuh maling. Maling apa ya, gue lupa yang jelas. Ada kejadian maling. Tapi ntar dulu deh ceritanya. Ini masih capek badan gitu. Oh yaudah, ya gue yang ngedengerin nih. Posisi gue saat itu ngedengerin ya, jadi penasaran kan, apalagi masih kecil gitu. Ya udah Ki, coba dong cerita Ki, malingnya kenapa?
Terus apaan tuh yang diambil tuh sama maling, gue nanya gitu. Ya aki gue cuman bilang ya udah nanti diceritain, nih mau istirahat dulu capek. Sudah, aki gue istirahat sebentar, nggak tidur sih, cuman dia rebah-rebahan lah di tempat tidurnya dia gitu sampai mendekati maghrib biasa. Aki gue tuh persiapan buat sholat maghrib atau kadang sholat isya di masjid. Tapi seingat gue saat itu cuman sholat maghrib aja yang di masjid, seingat gue ya, karena kejadiannya udah lama banget. Ya pulang dari masjid habis sholat maghrib, ya gue sebagai cucunya gitu yang memang tinggalnya di situ, ya nagih janji tuh gue. Ya, namanya anak-anak ya, kalau udah dijanjiin tuh langsung. Pas aki gue pulang, Ki ayo Ki cerita Ki, tadi katanya janji mau cerita, ada apaan sih, maling apaan emangnya, gue bilang gitu. Ya nih gue akhirnya nenangin gue, ntar dulu aki baru pulang. Udah tuh udah dibikinin minum dulu tehnya gitu. Ya udah kita kira ke meja makan, gue ngikutin tuh di belakang aki gue sambil dengan penasaran gue yang sangat tinggi ya, kayaknya ceritanya seru nih gitu. Ya udah aki gue nyeruput 1-2 seruput tehnya yang disiapin sama nih gue ya, terus cerita. Ya tadi gini, siang itu ada kemalingan dan warga sempat heboh tuh, rame-rame gitu kan, dan malingnya dibawa ke kelurahan. Dibawa ke kelurahan itu dengan kondisi dibilang bonyok ya enggak ya, tapi lebam doang gitu. Wah tuh warga rame tuh ngumpul di situ, kata aki gue. Warga rame yang ngebawa terus, ini maling nih pak, nih maling pak, nih maling gitu. Dan di kelurahan memang kebetulan saat itu ya memang banyak, ada teman-teman aki gue juga deh, jadi ya keluar bareng-bareng tuh ya staf-staf kelurahan atau mungkin ya RT atau RW setempatnya gitu ya. Ya udah keluar terus, kenapa ini? Iya nih maling di rumahnya si A, udah ketangkep warga nih, udah kita gebugin nih, tanya gitu. Kakek gue pas ngeliat digebugin gimana, orang mukanya baik-baik aja dan nggak kelihatan kayak orang habis dipukulin gitu. Terus aki gue tuh lanjut cerita, ini juga orangnya cengar-cengir begini nih, kayak nggak ngerasa kesakitan atau ya gimana lah, kayak habis orang dipukul gitu kan, kata aki gue. Terus ditanya sama aki gue tuh, orang mana lo gitu, orang mana lo dek, cengar-cengir aja, cengenges, kata aki gue cerita. Orangnya cengar-cengir aja tuh, cengenges aja ditanyain. Terus iya nih warga udah banyak yang mukulin nih pak, ini malah jadi warganya tuh ada yang ngeliatin telapak ini ya, tangannya ini saya mukulin malah tangan saya nih yang biru, ada yang berdarah atau lecet gitu. Ya namanya biasa kalau mukul ada maling itu kan agak serabutan ya mukul ya, sekenanya aja, mungkin nggak tahu kena apanya, giginya atau kena apanya gitu, jadi lecet. Ya aki gue juga cerita sambil ketawa gitu, ceritanya tuh sambil ketawa, jadi ya udah ngelecet tuh tangannya, mukulin tuh maling gitu kan. Terus malingnya cengar-cengir aja. Ya ditanya lagi sama aki gue kan, kamu orang mana, terus kok metiknya di sini gitu. Ngomongnya metiknya apa, kok malingnya di sini, di daerah sini gitu. Ya malingnya balik lagi cuma cengar-cengir doang gitu si maling tuh. Sampai akhirnya dipancing terus tuh sama ya aki gua, terus ada temennya juga ternyata ya yang nyoba mukul lah, kata aki gua. Itu mukul mukanya ya memang mukanya nggak apa-apa. Terus
temannya aki gue tuh sempat ngomong, "Idih, gila nih muka keras banget ini kayak bata," gitu. Nah, habis teman yang ngomong begitu ya aki gue jadi curiga tuh. Aki gue bilang, Aki jadi curiga tuh, kok orang dipukul keras kayak bata, padahal tuh teman Aki, katanya Aki gue ya, itu orangnya badannya tegap lah saat itu ya, untuk orang saat itu badannya tegap dan mukulnya emang kenceng tuh, dia aja sampai ngerasa sakit gitu. Ya udah akhirnya Aki perhatiin tuh, katanya kan diperhatiin dari atas ke bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Terus si malingnya nyeleneh ngejawab, "Nyari apa sih Pak, nggak bakalan bisa." Itu tuh gue inget tuh kalimat itu, "Nyari apa sih Pak, dia nggak bakalan bisa lah." Tuh malingnya ngejawab. Ya aki gue jadi makin penasaran gitu. Tetap diperhatiin tuh nih maling, apa dia pakai gelang? Enggak. Pakai cincin? Enggak juga. Dia pakai kalung? Enggak. Tuh kan. Dan memang saat itu katanya sih belum apa namanya, bajunya itu belum dibuka, jadi masih pakai baju cuman sobek-sobek gitu kondisi bajunya si maling. Ya udah kata aki gue, "Coba buka bajunya." Dibuka deh tuh bajunya si maling tuh. Dia perhatiin gitu sama aki gue tuh, nggak ada yang mencurigakan gitu kan. Terus cuman ada tato doang. Terus lanjut aki gue cerita, "Coba tuh periksa dompetnya atau di kantongnya, coba lihat deh ada sesuatu nggak," gitu. Wah, warga rebutan itu ya, buat meriksa tuh maling katanya. Rebutan, dan malingnya tetap cengar-cengir doang, pada nyari apaan sih gitu kata malingnya. Udah nggak ada apa-apa nih Pak, katanya. Temennya aki gua dan beberapa teman lainnya gitu perhatiin, ini orang bisa dipukul nggak sakit, cincin nggak pakai ya, gelang ya mungkin dianggap itu ada jimat atau apa aja gitu kan. Diperiksa dompet dibuka nggak ada, apa namanya tuh, wafak biasanya ya, atau isim-isim gitu di dompet nggak ada. Ya udah terakhir aki gue mikir, bilang ke warga tuh, "Ya udah coba telanjangin aja deh sekalian," gitu. Nah pas bilang telanjangin, buka tuh celananya, langsung tuh si malingnya mukanya ngedrop gitu, ketahuan banget pucet. Terus pas mau dibuka celananya ya mulai ngeronta-ronta gitu, jadi apa-apaan nih kata malingnya gitu kan. Buka-buka celana ya yang berontak itulah, yang nggak tahu kata-kata apa lagi, tapi yang gue inget itu sih, apa-apaan sih nih pakai dibuka-buka celananya, gua mau ditelanjangin gitu. Udah buka kata temen laki gue juga pada bilang, "Udah buka tuh." Dia buka, dia pakai sabuknya diambil, terus tuh coba periksa sabuknya, wah nggak ada apa. Wah udah dibuka tuh celananya, tapi nggak sampai telanjang banget, masih pakai celana dalam dia. Nah ternyata di celana dalamnya itu tuh jadi kayak ada jimat atau isim itu diiketin gitu di situ, di pinggang agak ke bawah, jadi apa ya, di pinggulnya. Pas ketahuan ada jimatnya begitu, wah langsung pucet tuh mukanya si maling tuh. Ya kakek gua, teman-temannya sama warga, "Wah ini dia nih biang ini yang bikin dia jadi kebal nih dipukul, tahan banget, sempat ada yang mukul kenceng atau pakai bukan balok ya, kayu tapi nggak balok banget kata, apa bambu lah. Ya udah coba cabut tuh kan." Nah pas mau dicabut,
Biasa tetap berontak tuh si malingnya ya. Aki gue cerita malingnya tuh ngeberontak, jadi kayak berusaha mempertahankan si jimatnya itu. Wah, warga udah kesel banget pengen digebuk gitu langsung. Terus aki gue udah tahan sebentar, gini aja deh, coba tuh ambil air got dulu pakai serokan gitu ya, ya buat ngambil air lah, sebutin dulu pakai gue jemputnya serokan, coba pakai serokan. Terus siram nih ke jimatnya sama ke badannya gitu. Ya udah, warga inisiatif langsung berebut, malah berebut tuh mau ngambil air pakai serokan. Ya agak jauh sih dari kantor kelurahan tuh ke depan, biasalah kurang lebih sekitar ada 3-4 mobil bisa parkir di sana. Warga ke sana balik ya, masing-masing ada yang pakai ember, ada yang ngisi, langsung disiram tuh si malingnya. Berat, pas begitu habis disiram pakai air got, baru dia teriak tuh katanya. Kaki gue bilang tuh si maling tuh langsung teriak tuh, ampun pak, ampun, udah pak saya nggak mau lagi pak, ampun pak, udah pak jangan pak. Padahal belum diapa-apain, baru disiram pakai air got doang. Ya, akhirnya setelah disiram tuh ada kali sekitar 3 serokan atau kurang lebih 3 ember lebih lah. Tuh maling teriak-teriak, minta ampun sambil ya gitu ya, biasa ngeringkel gitu. Wah, warga yang udah tahu kalau dia udah nggak kebal lagi, ada tuh yang langsung mukul-mukul begitu kata Ki gua. Ya beberapa pukulan ya telek lah. Mendarat, bukan pukulan dong, ada tendangan juga katanya sih. Saking udah keselnya nih sama nih malingnya, udah ngerjain orang, tangan orang ada yang pada baret-baret. Yang di malingnya memang warga yang udah lama tinggal di situ gitu kan, jadinya wow, mukul, ada yang nendang, kena, akhirnya berdarah tuh maling. Udah akhirnya jadi aki gua, teman-temannya dan staf-staf kelurahan itu jadi sibuk tuh nanganin warga yang pengen ngasih bogem mentah itu ke si maling itu kan. Udah gitu kan, akhirnya malingnya teriak ampun pak. Akhirnya ya udah diusahain tuh secepat mungkin dilindungin dari massa gitu kan, dari perbuatan massa yang nendang atau mukul itu. Udah cukup. Akhirnya tanya lagi sama aki gua, lu orang mana, ngapain di sini gitu. Dan ternyata saat aki gue ya nanyain tuh maling gitu, interogasi tipis, ya staf kelurahan itu udah ada yang manggil polisi gitu dari kepolisian setempat. Dan kalau nggak salah polseknya juga nggak terlalu jauh ya, seingat gue ya, lagi gue kecil posisinya. Yaudah akhirnya polisi dari polsek itu datang, ada mobilnya juga. Ya warga udah tetap ngerubungin tuh, berusaha ada yang tetap nyolong ngasih bogem ke si maling gitu kan. Ya udah dibawa tuh malingnya gitu ke mobil polisi, diangkut lah buat dibawa ke polsek. Ya aki gua sempat ngobrol-ngobrol juga katanya sama warga yang jadi korban ataupun warga yang saat itu datang. Ya ini gimana kejadiannya, kok bisa tiba-tiba kayak begini gitu. Karena kan tadi saya mau nanya, ini udah hiruk pikuk, udah dalam kondisi emosi semua gitu. Ya warga ngejelasin, iya nih maling nih ngebuka pintu, dipotong kalau nggak salah ya gemboknya, diambil. Ada warga yang lihat ya, nih si maling sempet kayak ngeluarin senjata tajam gitu, pisau atau apa. Tapi ada warga lagi yang ngelihat lebih banyak, akhirnya
dikejar, pisaunya dibuang gitu, sampai akhirnya dia ketangkap sama warga gitu. Tangkap sama warga juga langsung dikasih boga mentah ya. Tapi ya ternyata gitu Pak, kuat dia. Ini malah ada beberapa warga ini tangannya pada biru-biru atau lecet. Aki gue cuman ketawa-tawa doang. Ya kalian itu udah tahu itu maling ditonjok, mukanya masih utuh masih aja nonjok gitu, kata aki gue. Ya warga yang lain jawab, ya apa gimana Pak, namanya udah emosi Pak, lihat maling ya, orang kita lagi begini katanya kan, malah dia ke maling sini, dan juga kayaknya di maling bukan orang sini nih, baru ngelihat mukanya gitu ya. Terus akhirnya gua nanya, itu emang apa sih Ki yang dipakai, yang di dalam celananya begitu, kok dia bisa jadi kuat gitu ya? Dengan polosnya gue waktu itu masih kecil, gue nanya gitu kan ya. Aki gue ngejawabnya, ngejelasin sedikit ya, itu namanya jimat, itu dalamnya ada apalah macam-macam gitu tuh. Dia biasanya ke dukun tuh buat beli jimat itu, terus ada jampe-jampenya, baca-bacaannya atau ada apanya gitu. Nah itu tergantung jimatnya mau buat apa. Ada yang kayak tadi tuh jadi kebal, atau mungkin dia jadi bisa lari lebih cepat atau apalah macem-macem. Aki gue ngejelasin ke gue begitu kan, pas gue lagi kecil. Gue cuman oh iya ya, iya ya, ya ngeri juga ya Ki, gue bilang gitu. Tapi kok bisa sih dia akhirnya tuh disiram air got jadi nggak kuat lagi tuh gitu. Gue ngebayangin kuat itu kayak Superman kan, wih dipukul namanya ya kebal gitu kan. Oh iya, kata aki gue, itu biasanya benda-benda kayak begitu tuh kalau kita siram dengan sesuatu yang kotor ya, bisa dengan air got atau mungkin dengan air seni atau air kencing kita tuh, luntur tuh itunya tuh kesaktiannya ya. Nggak cuman jimat, ada tuh kertas tuh, ada tuh kertas yang kayak dilipat-lipat juga ada tulisannya itu ya, itu sama jimat juga, kata aki gua kan. Terus oh gitu ya, jadi kalau ketemu ada orang kayak gitu ya langsung disiram aja Ki ya. Ntar deh kalau besok ada yang kayak gitu aku siram, gua ngomong gitu kan dengan sok-sok jagoan ya, gua lagi kecil gitu. Karena gue pikir, gue udah tahu deh caranya kan. Kalau ada orang, wah ngaku kebal-kebal, mau gue siram aja nih pakai air got. Gue pikir gitu. Ya aki gue nasihatin, ya hati-hati, jangan nanti kamu main langsung siram-siram orang aja. Kalau orangnya nerima, kalau enggak gimana? Ya lagi juga biarin aja lah. Ya kalau dia nggak melakukan tindak kriminal kan ya udahlah, memang dia mungkin senang-senangan aja, kata aki gue gitu kan. Ya udah akhirnya tuntas tuh rasa penasaran gue yang gue tunggu dari habis asar kan, sampai aki gue akhirnya pulang sholat maghrib dari masjid. Ya nenek gue juga cerita, ya udah kamu hati-hati, masih kecil, jangan suka kayak begitu, ntar main nyiram-nyiram aja gitu. Ya nih gue ikut nasihatin juga kan akhirnya. Terus gue bilang, oh iyalah, enggak, ngeri takut gitu. Ya udah nih, kita lanjut makan aja nih, kan udah aki udah cerita capek dari tadi, ini juga pulang, kamu aja lagi nih langsung aja main suruh-suruh cerita, akinya belum sempat istirahat juga. Ya gue sambil cengar-cengir ya meluk aki gue deh. Aki gue juga ya meluk gue dengan kehangatannya ya. Almarhum aki gue tuh masya Allah tabarakallah, sangat sayang itu sama keluarganya gitu. Ya gue dipeluk ya dicium. Gue ingat tuh dicium bun-bunan gue nih ya pakai sini. Ya udah hati-hati kamu kalau main juga, jangan sembarangan. Iya Ki. Ya udah akhirnya kita lanjutin dengan makan malam ya, bercanda-bercanda kecil lainnya gitu. Gue bersama aki dan nik gue dan orang tua gue dan beberapa tante gue. Jadi jangan lupa subscribe channel gue ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue selanjutnya. Kisah mantan indigo.